Halo semuanya, balik lagi nih sama aku Debbie. Aku merupakan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Pada video kali ini, aku akan membahas materi implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Tujuan video ini dibuat agar dapat menambah pengetahuan sehingga kalian dapat memahami tentang materi implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Jadi, buat teman-teman yang masih kuliah atau kalian yang masih sekolah dan penasaran tentang apa sih implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia itu, yuk tonton videonya sampai habis ya. Kinerja organisasi merupakan pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Kinerja proses pada tahapannya dalam menghasilkan produk atau pelayanan dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang terakhir, kinerja individu atau pekerjaan, yaitu pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan yang dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Menurut Bernardin, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter sifat dan perilaku. Menurut Ricard, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Untuk pendekatan pengukuran kinerja sendiri, ini ada sebuah gambar yang dimana di situ menjelaskan tentang pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran sampai ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Teman-teman bisa pause videonya buat ngebaca isi dari gambar ini ya. Lalu di gambar kedua ini ada perspektif atau aspek balance scorecard dalam mengembangkan pengukuran kerja sampai kepada indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman menyusun laporan kinerja. Buat ngebacanya teman-teman bisa pause videonya juga ya supaya lebih jelas. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan yang erat. Tercapai tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Ada 6 unsur, yaitu hasil-hasil fungsi pekerjaan, pencapaian tujuan organisasi, tidak melanggar hukum, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, periode waktu tertentu, dan sesuai dengan moral dan etika. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan adalah strategi organisasi, pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan. Faktor pendorong yang pertama yaitu audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, sumber daya manusia, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Faktor penghambat terdiri dari 4. Masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. 2. Sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan.
3. Manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Terakhir, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Oke, jadi sekian dulu videonya. Semoga dengan menonton video ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan sehingga kalian lebih paham tentang materi yang ada di video. Makasih buat kalian yang udah nonton, semoga videonya bisa bermanfaat. Ditunggu ya buat video selanjutnya.